Melanjutkan cerita sebelumnya yang dimana Xiaoyan pun tersenyum dingin dan menduga bahwa sosok ini kemungkinan adalah wakil ketua aula jiwa yang sebelumnya muncul di aula pertemuan. Wakil aula jiwa pun menegaskan kepada Xiaoyan bahwa sebentar lagi dia akan melihat mayat ayahnya. Provokasi ini sama sekali tak berpengaruh bagi Xiaoyan. Sama seperti sebelumnya, Xiaoyan berkata bahwa dia akan langsung menghancurkan Gyoku no Tause jika terjadi sesuatu kepada ayahnya. Wakil ketua aula jiwa pun hanya tertawa keras dan mengatakan kalau hal itu tidak akan pernah terjadi dikarenakan aula Tiangang ini akan menjadi makam Xiaoyan. Merasa muak dengan bacotan wakil aula jiwa, Xiaoyan segera melesat ke arah Tianjun pertama dan melepaskan api surgawi miliknya. Tentu saja wakil aula jiwa tidak tinggal diam dan menyerang Xiaoyan dengan ratusan rantai hitam pekat. Namun tepat sebelum rantai-rantai ini menembus tubuh Xiaoyan, ruang di sekitarnya tiba-tiba saja berfluktuasi dan seketika menghancurkan seluruh rantai hitam tersebut. Pada saat yang bersamaan, sosok Jian, sang kaisar naga poit kuno, akhirnya muncul untuk membantu Xiaoyan. Kemunculan Jian ini secara alami membuat wakil aula jiwa sedikit tertegun dan memintanya untuk tidak ikut campur masalah aula jiwa. Jian pun dengan acuh menjawab bahwa dia tidak memiliki hak untuk berbicara di hadapannya. Meskipun kata-kata Jian terdengar sombong, namun wakil aula jiwa seketika menyadari bahwa gadis ini memancarkan aura yang begitu kuat, bahkan setara dengan elit doseng bintang 4 yang berarti satu tingkat lebih tinggi darinya. Dikarenakan Jian telah muncul, Xiaoyan pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Tianjun pertama dan langsung melepaskan api surgawi untuk yang kedua kalinya. Serangan ini pun akhirnya berhasil melenyapkan Tianjun pertama menjadi ketiadaan, bahkan sisa jiwanya sekalipun tidak lepas dari pandangan Xiaoyan dan diserap ke dalam botol giok. Tentu saja tujuannya untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang aula jiwa. Meskipun dipenuhi amarah, namun wakil aula jiwa sama sekali tak bisa melakukan apapun karena keberadaan Jian. Terlebih setelah melihat dauki emas keunguan yang dilepaskan Jian, dia pun menyadari bahwa gadis ini ternyata berasal dari klan naga poit kuno. Kemarahan pun melonjak di mata wakil ketua aula jiwa dan berniat untuk meminta bantuan dari anggota lainnya. Namun sayang usahanya tidak berhasil dikarenakan Jian adalah master dari teknik spesial sehingga wakil ketua aula jiwa tidak akan bisa meminta bantuan dari luar. Pernyataan barusan jelas membuat wakil ketua aula jiwa sangat muak. Siapa sangka Xiaoyan ternyata memiliki bantuan dari klan naga poit kuno dan telah mempersiapkan penyerangan ini dengan begitu matang. Ternyata membiarkan Xiaoyan berkembang sampai sejauh ini benar-benar telah memberikan kerugian yang sangat besar bagi aula jiwa. Karena tak ada pilihan lain, ketua aula jiwa lantas melepaskan energi dauk yang berfluktuasi menjadi sebuah kabut hitam. Dia pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos penghalang spesial milik Jian dan akhirnya berhasil melarikan diri. Meskipun musuh yang merepotkan sepertinya berhasil lolos, namun Xiaoyan tidak begitu mempermasalahkannya. Pasalnya penyerangan kali ini benar-benar memberikan hasil yang sangat memuaskan. Selain mendapatkan api surgawi hati laut, Xiaoyan juga berhasil menyegel jiwa Tianjun pertama. Hal ini tentu saja akan menjadi pukulan telak bagi aula jiwa ke depannya. Akan tetapi pertarungannya masih belum berakhir. Xiaoyan lantas meminta Jian untuk mengatasi Guyao dan jangan sampai membiarkannya melarikan diri. Tentu saja seluruh ahli dari aula jiwa yang tersisa juga harus ikut dimusnahkan. Setelah Jian bergerak, Xiaoyan kemudian menghancurkan aula Tiangang ini menggunakan balok suan miliknya dan melepaskan ribuan jiwa yang terkurung di dalam aula tersebut. Begitu seluruh tempat diratakan, Xiaoyan tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh yang berasal dari dasar aula tersebut. Setelah itu, Yao Chen dan juga Jian yang telah menghabisi Guyao serta anak buahnya pun segera datang menghampiri Xiaoyan. Menurut pengetahuan Yao Chen, fluktuasi ini seharusnya berasal dari inti jiwa yang terbentuk dari jutaan jiwa. Akan tetapi meskipun Yao Chen mengetahui fakta itu, namun dia tidak dapat memastikan tujuan aula jiwa menciptakan inti jiwa tersebut.
Hanya saja jika benda ini digunakan, maka hal itu akan meningkatkan kekuatan spiritual seseorang hingga mencapai tingkat tertinggi. Oleh sebab itu, Yao Chen meminta Xiaoyan untuk membawa benda tersebut dan memurnikannya. Dengan begitu, kekuatan spiritualnya akan melonjak hingga tahap puncak surgawi, yang dimana hal ini akan sangat membantu Xiaoyan dalam proses memurnikan api surgawi peringkat 3 nantinya. Setelah meratakan aula Tiangang, kelompok Xiaoyan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Baru saja kelompok Xiaoyan menghilang, wakil ketua aula jiwa pun kembali menunjukkan dirinya. Kemarahan pun segera melonjak di wajahnya. Pasalnya, inti jiwa yang telah mereka kumpulkan selama beberapa tahun kini justru jatuh ke tangan Xiaoyan. Namun, wakil ketua aula jiwa masih memiliki harapan di mana klan Hun pasti akan menghabisi Xiaoyan saat memperebutkan api surgawi peringkat 3 nantinya. Singkat cerita, berita kehancuran aula Tiangang di tangan kelompok Xiaoyan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan melakukan pengasingan untuk memurnikan inti jiwa. Tentu saja benda yang terbentuk dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini bukan sesuatu yang mudah untuk dimurnikan. Bahkan meski telah melindungi tubuhnya dengan api surgawi, Xiaoyan masih merasakan tekanan yang luar biasa. Proses ini sendiri menghabiskan waktu lebih dari 2 bulan, sampai akhirnya Xiaoyan membuka kedua matanya sembari melepaskan fluktuasi yang luar biasa kuat. Yao Chen pun tersenyum tipis ketika merasakan energi spiritual Xiaoyan kini benar-benar sudah mencapai kesempurnaan tingkat surgawi. Begitu energi spiritual Xiaoyan menyebar hingga ratusan kilometer, dia secara tak sengaja melihat sebuah pegunungan hijau yang memicu peta api surgawi peringkat 3 di dalam lautan jiwanya. Hal ini secara alami menandakan bahwa pegunungan ini merupakan tempat kemunculan api surgawi tersebut. Tepat setelah mendapatkan informasi penting itu, sebuah energi spiritual tiba-tiba saja muncul dan menghantam Xiaoyan. Kekuatan spiritual ini ternyata berasal dari ketua aula jiwa, yaitu Hun Miseng. Dengan suara dingin, dia lantas mengatakan kepada Xiaoyan bahwa inti jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang. Selain itu, karena Xiaoyan sudah berani mengintip lokasi di mana api surgawi peringkat 3 akan dilahirkan, maka dia harus tunduk dan menyerah pada aula jiwa. Setelah kata-kata itu terdengar, energi spiritual Hun Miseng tiba-tiba berfluktuasi dan membentuk sebuah penjara yang mengurung jiwa Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan, sebuah telapak tangan misterius seketika menghantam penghalang tersebut dan berhasil menghancurkannya. Sosok di balik serangan tersebut lantas bersuara dan mengatakan kepada Hun Miseng agar tidak menyerang generasi muda. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan api surgawi peringkat 3 jatuh ke tangan aula jiwa. Setelah mengatakannya, tubuh spiritual Xiaoyan pun sontak menghilang dan kembali ke tubuh aslinya. Kejadian ini sontak membuat Xiaoyan terkejut bukan main. Dia tak menyangka kekuatan spiritual sang ketua aula jiwa ternyata sangatlah menakutkan. Jika bukan karena pertolongan dari sosok misterius itu, kemungkinan jiwanya sudah jatuh ke tangan aula jiwa. Hal ini juga menjadi pertanyaan besar bagi Xiaoyan, siapakah sosok misterius yang mampu menekan ketua aula jiwa. Terlebih dia juga sepertinya memiliki konflik dengan aula jiwa yang menandakan bahwa sosok kuat ini berada di pihak yang sama dengan Xiaoyan. Karena api surgawi peringkat ketiga akan muncul, Xiaoyan pun melanjutkan pelatihannya untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Selama dia berhasil mendapatkan api surgawi pemurnian iblis, maka kekuatannya akan melonjak pesat dan cukup untuk menghancurkan klan Hun di masa depan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan kini Yao Chen tampak menghampiri Xiaoyan dan memberitahu bahwa api surgawi peringkat 3 akan terlahir dalam waktu beberapa hari ke depan. Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan memberitahu bahwa dia sudah menemukan lokasi tersebut secara akurat. Bahkan di situ Xiaoyan juga menceritakan kejadian yang dialami sebelumnya. Yao Chen pun hanya bisa menghela napas dan meminta Xiaoyan agar jangan terlalu memikirkan aula jiwa.
Setelahnya, dia lantas memberikan pil Huang Quan tingkat 9 kepada Xiaoyan. Dengan adanya pil ini, peluang Xiaoyan untuk memurnikan api surgawi peringkat 3 akan semakin besar. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu dan kini para ahli tengah berkumpul di luar pavilium untuk menyaksikan fenomena aneh yang terjadi di langit. Terlihat bintang-bintang berbaris sejajar dan 2 bulan yang muncul secara bersamaan. Fenomena ini menandakan bahwa api surgawi pemurnian iblis telah muncul.